lebih parahnya lagi, waktu itu kelas 3 SMK kita sempat bubar. Hari ini kita bakal ke Jakarta. Kita diundang sama Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai perwakilan konten kreator yang inspiratif. Nah, semua tuh dibayarin. Hotel bintang 5 dibayarin 3 hari. Transportasi, bensin, makan semua dibayarin. Makanya kita berangkat. Dan yang paling spesial, nanti kita bakal ketemu sama kreator kesayangan kita semua, idola kita semua, Bang Winda Basudara. Makanya nih kita semangat banget. Tapi nanti kita bakal bawa 2 mobil nih. Nanti yang besar-besar Bagong, Bayu pindah ke mobil sana. Siapin. Aku bet. Kita berangkat bakalan naik kapal sampai ketemu di Jakarta. Gas kencu. Sampai ketemu di kapal. Gas kencu. Gas kencu. Sekarang kita udah di tol mana, Bang? Kota Baru. Kota Baru. Jadi habis dari tol ini kita ke pelabuhan Bakauheni. Iya. Jadi nanti kita mobilnya dinaikin kapal gitu. Nah, kayak di sana seru tuh. Suasana laut gitu. Kita langsung ketemu dia di sana aja. Gas kencu. Lagi beri dari tol tuh. Ini hampir lagi ngajat. Biar ntar gua enggak guys. Nah, kita cuma nemenin doang tuh. Kita masuk dalam kapal kita. Kita benar-benar udah masuk ke dalam kapalnya. Cuma salahnya gua nggak bawa jaket. Gua bakal merinding sampai pantat. Kita disambut tuh. Disambut ya kita, Cok. Makasih, Kak. Kita sebentar lagi telah meninggalkan tanah kelahiran kita, Lampung. Gas kencok. Ini pertama kalinya gua naik kapal, guys. Biasa aja ternyata. Ini langsung mode sad boy. Langsung mode keren tuh. Setelah perjalanan panjang kita di tol, tadi kita ngelewatin kebun-kebun, hutan-hutan, kita dikasih pemandangan ya walaupun kita berangkatnya malam, kita dikasih pemandangan sama konvoy kapal. Gila. Banyak bener 1, 2, 3, 4, bet. 5. Bet, gak boleh turun gak, bet? Jangan tuh lihat. Di situ tempat mesin-mesin. Ada tali gede banget. Ya. Sampai ketemu di Jakarta. Abis ini kita mau transit di Cilegon kayaknya kalau nggak salah. Cilegon. Nah, nanti abis itu langsung kita ke hotel. Di situ baru kita istirahat. Di sini kita nggak bisa tidur, gerak-gerak terus. Kapan? Gas kencok. I love you. I love you Jakarta. Jakarta, gubernurnya I love Jakarta. Siapa ya sekarang ya? Ini siapa sih gubernur Jakarta yang baru, Cip? I love you, Monas. I love you. Love you. Ancol. Ini pertama kali kita ke Jakarta bareng-bareng. Gas. I love you, Pak Prabowo. Buat orang Jakarta, tunggu terus. Di pertengahan tol Merak, mobil Bagus dan teman-teman bannya bocor, nabrak apa? Nabrak jeblokan. Nabrak jalan bolong. Nih, kita lagi mundur nyamperin dia. Sebenarnya di tol nggak boleh mundur. Tapi kita harus tolong mereka tuh. Mereka di sana agak lumayan jauh nih. Ini udah jam 1, guys. Bannya bocor. Bannya bocor. Udah kita bakal nyamperin mereka deh. Bantu mereka. Padahal gue tadi udah tidur lah. Udah mimpi, udah di ini hotel. Apa ini? Kacau sekali, kita nggak ngelihat bolongan karena gelap bener. Ini jalan kita tuh, ban kita langsung penyok. Oh my god. Oh my god. Kronologinya gini, kita keluar dari tol Merak. Kita kan di tol itu nggak bisa pelan, ngebut. Posisi jalan gelap, nggak ngelihat jeglokan, cedar. Ban kita kacau. Jam 1. Habis ini karena ban serepnya juga kurang bagus. Kayaknya mobil yang merah muatannya dioper 2 orang ke depan. Biar mobil yang merah ini nanti nggak keberatan, biar nggak kempes. Karena mobil ban serepnya jelek. Aduh, kesalahan kita ini kurang siap-siap. Gila, Cok. Bannya masih dibenerin tuh, ditambal tuh bannya. Asal tuh sampai kecapean, sampai ketiduran tuh. Nih, kasihan bener, Cok. Udah anak-anak nggak ada tuh, pada hilang. Gila guys, gue bangun-bangun udah sampai Jakarta cuy. Kita udah sampai akhirnya.
Halo cu, gua baru bangun di hotel. Dan abis ini gua mau sarapan pagi di bawah. Di orang kayaknya belum pada bangun. Ya sambil kita review-review sedikit hotel ini, kamarnya. Viewnya langsung kolam renang. Enak banget dong. Ini gedung sampai tingkat berapa ya? Gila tuh, sana lagi. Nah ini kayak dia orang udah. Kamu tadi udah. Ada tamu, siapa ini? Deng. Widih. Lapar nih. Udah lah. Sikat gigi dulu. Cipet kencing banget itu lagi. Kelewatan tuh. Pagi cu. Jadi hari ini adalah acara dari undangan Kementerian Ekonomi Kreatif. Itu kita nanti harusnya pagi ini kita sarapan dulu tuh di lantai 2 di restorannya. Nah tapi sebelum sarapan kita mau cerita ini spesial di video ini, di vlog ini kita mau ceritain perjuangan kita ngonten dari nol sampai kita bisa ada di titik ini. Kita diundang ke Jakarta oleh Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai konten kreator inspiratif dan juga positif katanya sih ya. Nanti kita bakal satu acara sama Bang Winda Saudara. Ada Kak Yudis Ardana juga. Ada yang channel YouTube paling banyak ditonton di Indonesia tuh, ada Juni and Family yang Daddy Finger. Nah itu inspiratif buat para ibu-ibu supaya anaknya itu bisa kreatif gitu ya. Nah ceritanya awal mula gua ngonten itu begini. Awal mula gua ngonten itu video pertama gua, mungkin kalian udah banyak yang tahu yang ini nih. Pas itu gua kan mau divaksin gua kan. Nah kata gua ngomong sama dokter, "Dok, saya nggak usah divaksin lah, Dok." Lah kenapa? Saya takutnya waduh vaksin men, vaksin toxic, small ambition, nama negatif, anyong badiu, kata gua, ya badi 6D 6do, kata gua, ya badi 6D, kata gua, ya badi di, ya badi 6D 6do, ya badi 6D 6do, ya badi. Nah video itu pertama kali gua buat itu tahun 2021. Waktu itu Covid, gua itu parodiin Katak Bizer. Memang sih itu nggak FYP, tapi karena gue sekarang udah meledak follower di TikTok. Nah, itu sekarang banyak yang nyari tuh sampai FYP. Nah, itu gua buat tahun 2021 waktu Covid. Waktu itu gua belum sama mereka, gua iseng bikin video sendiri gitu. Karena gue yakin waktu Covid orang-orang itu banyak main HP. Jadi sosial media itu kayak TikTok itu pasti butuh banyak konten kreator. Nah, awal mula gua ngonten bareng mereka itu pertama kali gua ajak si Bagong sama Tama. Waktu itu gue inget hujan, gerimis. Gua ada ide yang waktu itu ada tren yang ini nih. Nah, waktu itu video kayak gitu masih tren gitu. Nah gue ada ide kepikiran, yuk kita coba ikut tren yuk gitu. Siapa tahu FYP. Waktu itu gue belum bisa bayar mereka karena pun gue baru mulai. Nah tapi salutnya mereka bantuin gue ikhlas gitu, mau bikin konten walaupun hujan-hujanan. Dan akhirnya videonya FYP. Nah karena video yang waktu itu gue buat sama Tama sama Bagong itu FYP, gue semangat nih buat ngonten walaupun iseng-iseng, tapi gue coba untuk konsisten. Kayak setiap kita nongkrong nih ya, kayak bercanda-bercanda, kalau ada hal yang lucu kita kontenin. Nah video gue yang pertama kali meledak itu video yang ini. Kenapa ini rame-rame? Pingsan dia tadi, batuk keluar darah tuh. Teleponin sih bapaknya sih, suruh jemput. Siapa namanya? Agus. Anjing nyontok. Dari video itu gue berhasil dapetin sekitar 40 juta views. Dan gue dapet follower itu sekitar 150.000 dalam satu hari. Tapi perjuangan kita belum selesai di situ. Karena setelah video itu yang nonton rame tuh, kita upload lagi. Video selanjutnya itu belum tentu rame, masih pasang, masih surut. Nah lebih parahnya lagi, waktu itu kelas 3 SMK kita sempet bubar. Jadi awal-awal perpecahan kita itu dimulai dari gua, Bagong dan semuanya lah punya salah. Terutama gua mengakui kalau gua dulu sering banget telat kalau diajak konten. Terus dan puncaknya
waktu Umpit nyusul, gue lagi sama pacar gue. Nah dari situ Umpit mulai berpikir nih, kalau gue ini lebih mentingin pacar gue daripada teman-teman. Dari situ Umpit mulai ngejauhin kita dan ngajak konten kita. Di situ gue sakit hati kayak, wah lo orang belum sukses aja udah ngelupain, maksudnya sama temen udah kayak gitu. Iya, males-malesan gitu. Ya jadi waktu itu egonya masih pada besar lah ya, kayak gua dan semualah kita orang tuh belum bisa diatur, kayak kameramennya siapa, terus yang main siapa. Jadi Ompet tuh marah lah sama kita orang kan, nggak bisa diatur. Tapi Ompet marahnya nggak ngomong langsung, jadi dia ngejauhin kita, terus dia nyari partner atau temen baru buat konten dia lagi. Jadi kita didiemin sama dia gitu. Ya bener, dulu tuh memang kayak gitu, karena ngerasa baru naik ya, jadi punya ego masing-masing. Gue pengen tampil lebih banyak, gue ini, gue itu, jadi pusing diaturnya. Daripada setiap konten gue cuma dapet emosi, dan gue ngerasa waktu itu tim udah nggak sehat tuh, saling ini saling itu. Nah gue di situ ambil keputusan untuk udahlah gue berhenti konten aja, daripada kedepannya nggak ada yang mau ngalah bakalan terus kayak gini. Gue pilih untuk udahlah kayaknya gue cari partner konten yang lain gitu. Jalan 3 bulan gue cari talent yang lain tuh. Kalau kalian inget yang ngikutin gue dari awal, mereka tuh muka-mukanya yang ini. Nah itu gue 3 bulan sama mereka. Tapi gue ngerasa waktu sama mereka, sorry nih ya buat yang gue sebutin ini nanti. Nah gue waktu sama mereka ngerasa jokesnya kurang masuk. Kayak gue lahir bareng temen-temen gue yang ini, tapi ketika tumbuh bareng mereka nih kayak ngerasa pondasinya itu kayak bukan seperti awal gitu. Jadi gua dengan kerendahan hati juga gua maafin mereka. Yang pertama, mereka juga udah kapok karena kasarnya waktu itu memang gua tendang lah, gua pecat gitu. Nah dari situ gua ajak mereka ngonten lagi. Gua juga minta maaf waktu itu gua emosi karena memang keadaannya lagi kurang kayak apa ya, lagi panas. Tahu Bayu lagi sama ceweknya, malah itu waktu itu endorse deadline, Bayu malah main sama ceweknya itu di situ panas. Udahlah mending gak usah konten sekalian. Nah gitu. Nah terus gue minta maaf, ya sudah sini kita gabung lagi gitu. Nah setelah kejadian itu justru mereka ini jadi pada nurut. Ibaratnya kayak, Gus lu di sini mainnya ini, lu ini gitu. Nanti si Tama kameramen aja ya Tam, gak usah muncul lagi. Nah pada mau gitu, karena dia orang udah ngerasa pahitnya waktu itu gue pecat, dan mereka nggak dapet duit dong otomatis. Jadi mereka mungkin di situ jadi nurunin egonya lah gitu. Nah tapi setelah mereka kembali dari gue pecat 3 bulan itu, nah disinilah tim kami semakin kompak, dan inilah awal mula kejayaan Ompet Visual. Nah gue dan teman-teman ngerasa konten kita mulai dilirik, maksudnya mulai banyak view-nya ketika kita bikin konten tipe-tipe. Nah tipe-tipe pertama kita itu tipe-tipe main PS yang ini. Nah dari situ kita mulai terus coba rajin bikin konten tipe-tipe. Nah puncaknya atau meledak-ledaknya itu ketika kita mulai pakai tema bocil. Tipe-tipe bocil main bola, main sumputan, main kelereng, main layangan. Wah di situ kita meledak-ledak, dan kita bisa sampai di sini ya karena kalian para bocil-bocil. Terima kasih bocil-bocil. Tapi perjuangan kita nggak sampai di situ. Walaupun kita posisinya udah banyak subscriber, udah banyak penonton gitu, udah banyak yang kenal, musibah tetaplah musibah. Ada aja di puncak-puncaknya kita lagi seneng-seneng yang konten, view-nya banyak, YouTube kita ke-hack. Kalian juga kan pasti ngikutin tuh, beberapa bulan yang lalu YouTube kita ke-hack tuh, di 7 juta subscriber kita ke-hack. Nah di situ gue juga nggak bisa tidur 7 hari. Tapi sekarang udah pulih, dan alhamdulillah kita bisa makin berkembang lagi, sehingga buktinya kita sekarang itu dapat undangan dari Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai konten kreator yang inspiratif dan positif. Nah segitu aja nih cerita dari kita. Tapi abis ini kita mau lanjut ke acara. Jadi masih ada nih vlognya. Kita mau lanjut ke acara makan di bawah. Katanya sih di bawah ada youtuber lain. Ada siapa aja ya? Ayo kita tengok. Gas keju. Iya, halo. Ben yang ketemu sama Ompet. Ini Ompet juga ini. Halo. Dari Lampung ini ya. Iya. Ini dari mana? Saya dari Bali. Dari Bali, saya dari Lampung. Keren banget. Kita pertama kali ketemu kreator sebesar Kayuti. Wah. Gila ya kan. Saya malah baru lihat
channelnya kan. Ya. Ternyata view-nya besar-besar semua. Alhamdulillah. Keren Kalau banget. bisa konsisten ya kak. Kayu di juga keren upload setiap hari. Iya. Waduh, idenya kayak mana itu kak di pras. Kalau kita nggak bisa kak. Soalnya dulu kan aku sempat di 2019 kan eranya emang harus tiap hari kan. Iya. Sekarang sebenarnya udah enggak. Sekarang lebih bagus kayak ompet. Ah enggak kak. Kita juga sebenarnya mau kalau bisa setiap hari. Nah, capek lah. Iya, idenya itu kak. Nah, lebih bagus seperti kamu lah. Ya alhamdulillah. Kamu tayang berapa kali seminggu sekali? Seminggu 3. Seminggu 3. Wow. Seminggu 3, sebulan 3. Sebulan. Enggak mesti 1 sih. Kadang 2, kadang 3 kalau sebulan itu. Keren. Ya, ini ada vlog ini. Pasti ini trending nih kalau ada kayu di sini. Berapa orang sih ini teman-teman? Kita orang 9. Banyak banget ya. Iya, alhamdulillah. Aku sempat kemarin lihat dikit ada yang namanya Bagus. Ya. Woi, ini kak, bagus kak. Nah, banyak banget. Ini tadi teman saya. Halo. Kalau tim kadut itu saya pakai topeng deh. Gak ikut dia, Sir Bandit. Gak ikut. Talent juga itu. Hah? Talent juga. Nah, dia soalnya kalau pergi-pergi kemana-mana pakai topeng suka nggak dikasih masuk. Jadi sering nggak Tapi itu diajak. memang brandingnya dia nggak bakal pas topeng gitu. Nanti lepas di 50 juta subscriber. Subscribe 50 juta. Subscribe. Tapi kita boleh lihat mukanya sekarang. Gak ada, nggak ikut orangnya. Foto lah foto. Nanti katanya bakal ada Kak Bang Windah juga ya. Katanya. Ini kata kakaknya. Semoga Bang Windah bisa juga ya. Kita ketemu Bang Windah kenalannya nggak? Kalau sama Kak Yudis udah boleh nih Kak kenalan. Oke. Nanti kalau saya ke Lampung saya main ya. Iya aman kita sambut di hari ini Kak. Idi. Kalau dari misalkan dari jalan besar nih ke tempat kalian berapa jam? Berapa Bang? Dari Bandar Lampung katakan kurang lebih sejam. Sejam ya. Kalau sama metro jauh mana? Metro. Jauh men. Lebih jauh metro ya. Oke deh, ntar main deh. Iya. Kakak pernah ke metro ya? Belum, kan ada si Ibaf di sana kan. Oh iya Bapak Fabi. Iya, ntar gue tanya. Mentornya oke. Oke, thank you teman-teman. Nanti mungkin kita lanjut waktu ada acara aja. Siap. Gaskan cu, coba Kak. Nah, gimana tuh? Gaskan cu. Gitu ya? Iya. Gaskan cu. Kita ini. Sama-sama. Barusan kita ketemu sama Kak Yudis. Dia orangnya humble banget. Walaupun dia udah ngonten sekitar 9 tahun, senior tuh jauh di atas kita, tapi dia orangnya mau berbaur ngasihin kita ya enggak. Nah, abis ini kita mau ganti ke baju batik karena acaranya segera dimulai. Nah, gua belum ketemunya sama siapa nih? Bang Windah Basudara. Semoga ntar di acara ketemu. Gas kencur. Dan yang terakhir ada Alfred Ramadan, Ompet Visual. Kami persilakan untuk menuju ke depan. Ya, seperti disampaikan di awal, ada pemberian apresiasi satu persatu oleh Ibu Wakil Menteri, Ibu Airin Umar. Kami persilakan rekan-rekan Windah Basudara, Brando Franco Windah. Kita berikan tepuk tangan. Dan yang terakhir, plakat apresiasi akan diberikan oleh Ibu Airin Umar kepada Ompet Visual Alfred Ramadan. Kita berikan tepuk tangan. Dan sebelum kembali ke tempat, kami akan mengundang para Selamat siang teman-teman semua. Saya juga ingin berterima kasih khususnya buat keluarga besar Ekraf, Ibu Airin, dan tentunya kami di sini sebagai konten kreator akan berusaha sebaik mungkin selain berkarya, tapi melakukan fungsi kita juga sebagai manusia untuk membantu sesama. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Ompet Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Ekonomi Kreatif dan 13 Nadi Musik yang telah mengundang saya ke pers perlindungan hak ini. Semoga kedepannya hak-hak kreator dapat bisa terlindungi dan juga dapat bisa berkembang di Indonesia ini. Ya, pesan saya sebagai anak muda untuk anak muda, jika kalian punya ide-ide kreatif yang ada di pikiran kalian, tuangkan. Bisa jadi ide-ide kreatif itu merubah hidup kalian 180 derajat. Di umur saya 17 tahun lalu, saya bikin video itu iseng, ditambah dengan konsisten, saya bisa berdiri di depan sini, saya bisa berada di titik ini. Buat anak-anak muda di luar sana, semangat, yang baru mau mulai, yang sudah mulai konsisten. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Mas mungkin bisa dikasih tahu kenapa rambutnya pink konsepnya gimana? Baru kali ini mau tanya. Gimana? Kenapa rambutnya pink? Jadi saya rambut pink ini saya mau coba marketing sosial media. Saya waktu itu 5,8 juta follower. Saya pakai marketing yang biasa dipakai. Kalau biasa kreator lain itu 7 juta subscriber, saya bakal bagi-bagi duit gitu. Tapi saya nggak mau ngelakuin itu. Nanti bikin mental anak Indonesia minta-minta. Saya akan botak pink kalau saya 6 juta follower dan terbukti itu cepat. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi marketing strategi pink-pinknya ini ya. Salam kenal Bang Winda. Kenal. Ompet dari Lampung. Ompet ya. Bang Winda di sini ya di Bekasi ya? Aku Bekasi. Kita di sini naik mobil dari Lampung ke naik mobil. Serius? Emang bisa ya? Iya. Jadi mobilnya naikin kapal dulu baru naikin kapal kan? Iya. Oh, demi buat dapetin ini. Iya, nggak nyangka nih satu acara sama Bang Winda. Satu tahun. Gimana Bang perasaannya? Perasaannya mungkin Bang Winda udah banyak penghargaan ya. Aku first time pertama kali. Ya kalau aku ya senang juga. Senang pastinya. Cuma aku lebih salut sama kalian, Ompet ya. Soalnya aku dengar-dengar 1 tahun 8 juta udah dapat penghargaan dari Ekraf, dari pemerintah langsung. Kalau aku penghargaannya dari YouTube waktu itu. Nah, keren lah kalian. Kesamaannya kita tuh sama Bang Winda, kita tuh audiensnya sama-sama anak-anak, maksudnya bocil-bocil lah. Kalau aku tuh sebutannya bocil tipe-tipe, kalau Bang Winda bocil kematian. Tapi pasti ada juga remaja yang enjoy juga. Iya, maksudnya tapi mayoritas ya. Bocil tipe-tipe. Bocil tipe-tipe. Bang Winda masuk vlog kita ya Bang, izinnya Bang. Izin silakan gas, bangga aku gila. Engagement bangga masuk di Ompet. Let's go Ompet, semangat terus kontennya ya. Ada satu kata aku akan boy hari ini. Apa slogan kalian apa? Gimana tangannya ajarin. Gas kayaknya oke ya. Ayo kamu pimpin Rit. Ya, 1 tipe-tipe bocil kematian, gas kencing ya. Oke ya. Tipe-tipe bocil kematian. Gas kencur. Ada masalah. Ya, thank you. Semangat terus kontennya kalian ya. Ditunggu Diamond Play Button. Bentar lagi. Terima kasih teman-teman, berkat kalian kita bisa dapat penghargaan ini, berkat support kalian selalu. Dan penghargaan ini bukan punya gua pribadi, tapi punya kita. Wih, bangun. Cuma mimpi ternyata. Lo orang ini tidur di rumah gua ngigo, ngomong sendiri. Udah yuk bangun. Udah dibikinin sarapan. Gila, gua mimpi seru banget loh. Gua juga Gong, mimpi jalan-jalan ke Jakarta.